Mari kita buka obrolan ini dengan satu pertanyaan yang bisa bikin panas telinga. Kamu beneran suka musik indie? Atau cuma pura-pura biar terlihat edgy dan beda? Nah, coba pikir lagi. Apakah kamu suka musik itu? Atau kamu cuma pengen dilihat orang sebagai that guy yang anti-mainstream? Coba tanya diri sendiri. Kamu dengerin itu bukan karena kamu menikmati musiknya, kamu bahkan mungkin gak ngerti apa yang mereka nyanyiin, tapi biar kamu bisa bilang ke orang-orang, gue beda, gue anti-mainstream. Sini, duduk dulu, kita bahas satu-satu kenapa kamu cuma pretend suka musik indie. Mari kita mulai. Latar belakang, musik indie atau cuma kostum biar kelihatan cool. Jadi gini, dulu waktu istilah indie mulai muncul, artinya ya musisi yang berdiri sendiri alias independen, nggak bergantung sama label-label besar. Mereka yang rekam musik di garasi, tampil di mana-mana dan cuma punya segelintir pendengar setia. Musik mereka punya suara yang beda, topiknya unik, dan biasanya nggak peduli sama aturan komersial. Tapi sekarang, indie itu udah lebih mirip fashion statement buat kamu yang pengen kelihatan spesial. Ingat gak sih masa-masa tahun 90-an ketika band kayak Radiohead atau Pavement belum masuk arus utama? Mereka yang dengerin musik ini benar-benar harus cari, menggali, dan mencintai dari hati. Beda banget sama kamu yang nemu band indie gara-gara nemu playlist random di Spotify dan langsung ngerasa kayak udah jadi veteran di scene indie. Padahal, kamu cuma ketemu band itu di Discover Weekly. Dan kalau kita bicara sekarang, internet ngebuka pintu lebar buat kamu yang mau sok-sokan jadi anak indie. Beda sama dulu yang harus susah-susah cari kaset underground. Sekarang, kamu cuma perlu ketik Best Indie Band dan tiba-tiba punya daftar panjang buat sok-sokan di depan teman-temanmu. Musik indie sekarang bukan soal pencarian identitas artistik atau kesenian murni. Sekarang lebih soal pencarian attention. Kamu cuma butuh orang lain tahu kalau kamu bukan orang yang suka musik pasar. Jadi, bener nggak kalau dibilang kamu dengerin musik indie bukan karena kamu suka, tapi karena kamu nggak mau kelihatan sama kayak orang-orang yang dengerin Taylor Swift, Ariana Grande, atau Justin Bieber? Kamu takut dijudge sebagai basic, makanya buru-buru lompat ke kereta indie dan tiba-tiba jadi ahli band-band obscure. Jujur aja, dengerin musik indie tuh seringkali bukan soal selera musik. Lebih kayak usaha keras buat memastikan orang lain tahu kamu beda. Kamu nggak mau disamakan sama pendengar biasa yang suka lagu-lagu pop yang gampang dicerna. Kamu mau jadi pusat perhatian dengan bilang, pernah denger band ini belum? Lagu-lagunya dalam banget nih. Padahal aslinya, kamu nemu band itu dari feed TikTok atau sekedar ikut-ikutan biar bisa kelihatan lebih berwawasan. Ngaku aja. Gatekeeper? Musik indie? Ya kamu. Tahu nggak? Kalau kamu yang sering berlagak indie itu juga sering jadi gatekeeper. Kamu kayak polisi penjaga yang nentuin siapa yang dianggap sebagai penggemar sejati dan siapa yang cuma turis. Konyolnya, padahal kamu sendiri baru dengerin musik indie beberapa bulan, tapi udah ngomentarin orang yang baru masuk. Lu cuma tahu satu lagu doang, mana bisa dibilang anak culture. Duh please deh, kamu sendiri pun baru tahu band itu gara-gara lagi viral. Jangan merasa superior dulu kalau ilmu kamu juga masih pas-pasan. Terus lucunya, kalau band indie favorit kamu tiba-tiba jadi terkenal, kamu langsung buang tuh band dari playlist. Dengan alasan, mereka udah nggak spesial lagi, udah terlalu mainstream. Kenapa?
karena kamu takut kehilangan citra eksklusif kamu sebagai pendengar setia musik yang bukan untuk semua orang. Padahal kan, band itu masih ngehasilin musik yang bagus, cuma popularitas mereka yang naik. Jadi masalahnya di mana? Oh iya, masalahnya di ego kamu. Musik indie cuma baju identitas kamu yang baru. Sekarang musik tuh bukan cuma soal suara, tapi juga soal gaya hidup. Kamu pakai kaos band indie yang cuma diproduksi 100 biji, kamu minum kopi di cafe yang muterin playlist indie lo-fi, terus kamu ngerasa udah jadi bagian dari dunia yang berbeda. Kamu ngerasa kayak, oh ini gue banget, musik ini mencerminkan siapa diri gue sebenarnya. Beneran? Atau cuma identitas yang kamu pasang biar kelihatan keren di depan orang lain? Jujur deh, musik indie bukan soal identitas kamu. Kalau kamu beneran suka, ya suka aja tanpa perlu pretentious. Tapi kenyataannya, kebanyakan kalian cuma pakai musik indie sebagai alat buat bilang, lihat aku lebih unik dari kalian semua yang cuma dengerin top 40 hits. Materialisme terselubung, eksklusivitas yang kamu beli. Kamu bilang, gue nggak mau dengerin musik yang udah dikomodifikasi besar-besaran. Tapi coba deh cek lagi, kamu tuh sama aja. Lihat aja gaya hidup kamu. Kamu pakai t-shirt band indie yang harganya hampir setara dengan 1 minggu gaji. Beli vinyl edisi terbatas yang cuma dijual 100 kopi. Dan kamu merasa bangga karena punya sesuatu yang nggak semua orang bisa punya. Padahal, apa bedanya sama orang yang beli sepatu Air Jordan atau tas Louis Vuitton buat pamer? Sama aja kan? Kamu bilang mendukung seniman independen, tapi sebenarnya kamu juga terseret ke dalam kapitalisme elit yang kamu benci. Kamu nggak sekadar mendukung musisinya, kamu membeli eksklusivitas. Bukan sekadar musik, tapi simbol status. Kamu pengen tunjukin bahwa kamu bagian dari klub terbatas yang bisa punya akses ke barang-barang yang cuma segelintir orang yang bisa dapat. Kamu nggak peduli seberapa bagus musiknya, yang penting adalah punya sesuatu yang nggak semua orang bisa punya. Vinyl itu udah jadi simbol status. Jadi bukan lagi soal mendukung seni yang kamu cintai, kamu beli itu biar bisa pamer ke orang lain. Lihat dong, gue punya vinyl edisi terbatas nih. Jadi, masih mau ngomong kamu beda dari orang yang beli barang-barang branded cuma buat gengsi? Mainstream yang kamu nggak suka itu sudah menyerap indie. Kamu lupa satu hal, musik indie itu sendiri sekarang udah jadi bagian dari mainstream. Banyak band yang awalnya indie sekarang udah masuk festival-festival besar, udah diputar di radio, atau bahkan masuk nominasi Grammy. Tame Impala, Vampire Weekend, itu sih sekarang udah jadi ikon pop culture. Dan apa kamu bakal tetap bilang, oh gue suka mereka karena dulu mereka indie? Enggak. Kamu malah pindah ke band lain yang lebih obscure biar tetap terlihat eksklusif. Indie sekarang udah nggak jauh beda dari pop. Ya tentu aja kamu bisa tetap suka musiknya, tapi stop ngerasa spesial cuma karena kamu dengerin band yang nggak banyak orang tahu. Soalnya ujung-ujungnya band indie favorit kamu juga bakal jadi mainstream kok. Dan ketika itu terjadi, apa kamu bakal benci mereka? Atau bakal cari band lain yang lebih nggak dikenal? Biar kamu tetap bisa memegang gelar anak indie sejati? Kamu mungkin bakal bilang, mereka udah terlalu besar, udah nggak pure lagi. Padahal mereka cuma sukses karena musik mereka bagus dan banyak orang mulai sadar. Tapi buat kamu, eksklusivitas itu yang paling penting, bukan kualitas musiknya. Musiknya masih sama, tapi masalahnya ada di kamu yang nggak mau terlihat menikmati sesuatu yang mulai disukai orang banyak. Jadi, kamu lebih peduli soal image kamu daripada soal musik yang kamu klaim kamu cintai. Kesimpulan,
Pada akhirnya masalahnya bukan soal kamu suka indie atau enggak. Kalau kamu benar-benar menikmatinya, ya silakan aja. Nggak ada yang salah dengan dengerin musik dari band-band kecil atau musisi independen. Yang salah adalah kalau kamu ngeklaim diri sebagai indie connoisseur hanya karena kamu pengen dilihat sebagai orang yang berbeda dan spesial. Kalau kamu suka musik pop yang catchy, ya dengerin aja. Nggak perlu malu atau merasa kurang keren karena dengerin lagu-lagu mainstream. Nggak ada yang salah sama menikmati musik yang populer. Sama halnya nggak ada yang salah dengan suka musik indie. Tapi berhenti ngejudge orang lain cuma karena selera musik mereka lebih umum. Jangan jadi orang yang sibuk ngomong, gue dengerin band indie yang cuma punya 100 listener. Tapi di balik itu kamu cuma pengen dipandang keren dan edgy. Pikir lagi deh, kalau kamu beneran suka musik indie, itu bagus. Tapi kalau kamu cuma mendengarkan musik indie buat ngebangun identitas atau citra palsu biar terlihat spesial, mungkin udah saatnya buat introspeksi. Eksklusivitas yang kamu kejar nggak lebih dari topeng yang bikin kamu terjebak dalam game yang sama dengan yang kamu benci dari mainstream, materialisme, kapitalisme, dan komodifikasi. Jadi, dengerin musik apa yang kamu suka, tanpa perlu sibuk kerasa lebih baik dari orang lain. Jangan jadi poser indie yang cuma ingin tampil beda, tapi di dalamnya sama aja kayak orang lain. Hanya dengan baju yang berbeda.